Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya cintai dan Allah Ta'ala muliakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dohir, sehat batin, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Al-Fakir akan melanjutkan kajian malam kemarin ya Pak Kamim, yaitu membahas tentang masalah yang mewajibkan adus atau mandi besar. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Pak Kamim, yang mewajibkan adus itu baru kedua ya. Kemarin yang kedua itu keluar air mani, baik keluarnya dikarenakan hubungan suami istri atau keluarnya lagi tidur, mimpi, atau keluarnya lagi melek. Seperti upamanya kita lagi duduk di depan rumah, tiba-tiba upamanya kita melihat sesuatu yang menggairahkan sampai kita menghayal keluar air mani, upamanya baik laki-laki atau perempuan, itu juga mewajibkan mandi besar atau adus. Yang ketiga Pak Kamim, yang mewajibkan adus itu baik di laki-laki atau di perempuan, al-mautu. Artinya yaitu mati, meninggal. Jadi kalau ada orang yang mati Pak Kamim alias maut, maka orang yang mati itu wajib diadusan, dimandiin. Jadi bukan yang matinya adus, karena tidak mungkin yang mati adus itu mah. Jadi kalau yang mati mah bukan adus, diadusan atau dimandiin. Nah, jadi karena kalau seandainya upamanya ada yang meninggal, upamanya jahit meninggal, dia upamanya mandi sendiri, pasti orang-orang pada kabur ya. Apalagi puri upama seandainya ada yang mati mandi sendiri, adus sendiri, pasti pada kabur ya. Jangan-jangan orang lain, kadang-kadang keluarganya juga pasti akan kabur karena aneh bin ajaib gitu. Tetapi Pak Kamim, ada juga kejadian kisah dalam salah satu cerita riwayat, kalau bahasa Sunda itu ada satu wali, kalau nggak salah walinya itu Syekh Ahmad Kabiri Pai, kalau nggak salah dia meninggalnya dia itu adusnya itu adus sendiri. Itu mah karomah Pak Kamim. Jadi kalau ada yang keluar dari adat, dari wali itu disebutnya karomah. Mungkin juga ada. Karena dalam kitab, salah satu kitab, kalau nggak salah, itu ada Syekh Ahmad Kabiri Pai, waliullah, walinya Allah, kekasih Allah, dia meninggalnya adusnya adus sendiri. Itu karomah. Jadi mohon maaf kalau ada upamanya yang keluar dari adat kebiasaan,
Nah, kalau keluar dari wali itu disebutnya karomah. Kayak dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Sultanul Aulia, kadang-kadang banyak karomah-karomahnya diceritakan. Dalam kisah-kisahnya banyak karomah-karomah, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang tidak biasa seperti kita, itu disebutnya karomah. Kalau di kita itu, di Jawa, Pulau Jawa, kadang-kadang dulu kata orang tua banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Wali Songo, Wali Sembilan, itu disebutnya karomah. Tetapi kalau seandainya banyak keanehan-keanehan, kejadian-kejadian yang luar biasa, keluar dari calon nabi, calon rasul, itu disebutnya irhas. Kayak seperti keanehan yang keluar dari Nabi Musa waktu kecil. Nabi Musa umumnya orang anak kecil belum bisa bicara, tapi Nabi Musa bisa bicara waktu kecil, itu disebutnya irhas. Seperti keanehan-keanehan yang terjadi waktu Nabi kita Muhammad SAW, Pak Kamim, dilahirkan oleh ibunya. Lahir banyak keanehan-keanehan. Seperti tadinya laut yang tidak biasanya saat airnya mendadak jadi saat. Tadinya laut yang tadinya gak suka ada air, mendadak jadi ada air. Itu sebutnya irhas. Irhas. Atau umpamanya keanehan waktu Nabi lahir itu ada tempat ibadahnya kaum Majusi, api yang suka tidak pernah padam. Pas lahir Kangjeng Nabi itu api padam, itu disebutnya irhas. Jadi kalau keanehan-keanehan, keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa keluar dari calon rasul, calon nabi, itu disebutnya irhas. Kalau keanehan keluarnya dari para rasul, para nabi, itu disebutnya mukjizat. Seperti mana? Seperti Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, bisa menundukkan angin. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, dia tidak merasa panas. Jangankan tutung, panas pun gak merasa. Itu oleh Raja Namrud, itu disebutnya mukjizat. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia bisa membelah bulan. Tidak mungkin kalau kita bisa membelah bulan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan jadi dua. Itu disebutnya mukjizat. Banyak. Seperti dalam curug Nabi itu bisa keluar air. Hawad itu air. Itu juga mukjizat. Banyak. Kalau keanehan-keanehan yang keluar dari para alim ulama, itu Pak Kamim disebutnya maunat. Maunat. Kayak umpamanya ada tokoh ulama besar dulu, di antaranya kalau di Cianjur itu Mama Kanang Sapi ya. Kalau dia berdoa, airnya itu ada salah satu yang menceritakan, airnya itu bisa sampai kalau dimasukin ke kolam bisa mendidih itu kolam, air kolam. Saking mustajabnya doanya almarhum almaghfurlah Mama Kanang Sapi. Itu disebutnya maunat. Gitu. Jadi kalau keanehan-keanehan yang terjadi dari para alim ulama, itu Pak Kamim disebutnya maunat. Kalau keanehan-keanehan yang keluar dari orang fasik, itu disebutnya istijraj. Artinya istijraj itu panyungkun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Kamim. Kadang-kadang ada juga ya orang dia ibadah tara, sholat tara, puasa tara, tapi dia punya keanehan umpamanya bisa ya bisa umpamanya bisa ngilang umpamanya. Nah itu istijraj. Artinya panyungkun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Pak Kamim kalau seandainya keanehannya itu keluar dari orang kafir? Seperti orang kafir bisa ngapung umpamanya ya, bisa menghilang atau bisa apa yang tidak biasa orang lain lakukan, tapi dia bisa.
itu disebutnya sihir. Nah, ada juga sihir ya yang keluar dari orang kafir. Jadi kalau orang kafir dia bisa mengeluarkan keistimewaan yang tidak biasa, itu sihir disebutnya. Jadi para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, jadi kalau kita melihat keanehan-keanehan dari manusia itu, jangan terlalu kita langsung memvonis, oh ini wali. Oh, jangan, kita lihat dulu orangnya. Gitu. Kalau orangnya orang soleh atau ulama, itu mungkin maunat. Tetapi kalau lihat orangnya sholat tara, ngaji tara, puasa tara, pegawaian mabuk, tapi dia punya keanehan, itu bukan maunat, itu istijraj. Kalau seandainya dari orang kafir, maka itu disebutnya adalah sihir. Jadi jangan sampai ada orang yang bisa oh itu wali, jangan. Karena wali itu kadang-kadang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama wali mastur. Wali mastur itu dia tidak ada yang tahu wali kecuali wali lagi. Bahkan dia juga diri pribadi dia tidak tahu dia itu wali, tetapi orang lain yang wali bisa mengetahui dia itu wali itu. Apalagi yang ngaku-ngaku saya wali, itu bohong lah. Ngaku-ngaku wali. Kalau wali mungkin wali kawin, wali murid mungkin. Kalau wali Allah itu sangat jauh kalau orang yang mengaku-ngaku gitu. Hadirin jamaah, pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Khusus untuk saya, untuk kita semua. Hud masofa dama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.